Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A akan mempresentasikan vektor. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami. Nama saya Ditya Femas Ahmad dengan NIM 23190201037. Saya Alfian Wibolaksono dengan NIM 231910201030. Saya Eza Bayu dengan NIM 231910201052. Saya Muhammad Ridho Prasetyo dengan NIM 231910201034. Dalam matematika, vektor didefinisikan sebagai ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu, sehingga vektor matematika juga bisa digambarkan secara geometris, yaitu dalam bentuk ruas garis yang memiliki arah. Panjang ruas garis yang menyatakan besaran vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Dan ini ada bentuk-bentuk dari vektor. Ada vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Notasi vektor. Ada 4 ketentuan yang dapat kamu gunakan untuk menotasikan vektor dalam matematika, yaitu yang pertama, menggunakan satu huruf kecil bercetak tebal, contohnya U, V, dan W. Yang kedua, menggunakan satu huruf kecil dengan garis bawah, contohnya garis bawah, terus U, V, dan W. Yang ketiga, menggunakan satu huruf kecil dengan tanda panah di atasnya, contohnya U, V, dan W yang ada tanda panah di atasnya. Yang keempat, menggunakan dua huruf kapital untuk menunjukkan ruas garis berarah. Contoh, ruas garis dari titik A ke titik B dapat dilambangkan dengan AB atau sebaliknya. Lalu ada jenis-jenis vektor. Yang pertama itu ada vektor 0. Vektor 0 didefinisikan sebagai jenis vektor yang memiliki panjang 0 serta tidak memiliki arah vektor yang jelas. Gambar vektor 0 dapat dinotasikan menggunakan angka 0 dengan tanda panah di atasnya, sehingga lambang vektor 0 atau rumus vektor 0 dapat dituliskan seperti pada contoh, di mana angka 0 diberi tanda panah di sebelahnya. Lalu yang kedua ada vektor posisi. Vektor posisi rumus merupakan vektor yang memiliki titik awal di posisi O, yaitu posisi 0,0 dalam sebuah grafik. Sedangkan posisi titik ujungnya berada di titik A, yaitu A1 dan A2, atau titik tertentu selain titik O. Selanjutnya, vektor satuan. Vektor satuan merupakan vektor yang memiliki panjang satu satuan, sehingga vektor satuan biasanya dituliskan dengan menggunakan vektor satuan rumus berikut ini. Vektor V1, V2 adalah U, V sama dengan vektor V sama dengan 1 per vektor V1, V2. Kemudian vektor basis. Vektor basis disebut juga vektor satuan tegak lurus yang memiliki panjang satu satuan, namun arahnya searah dengan sumbu koordinat. Dalam vektor ruang R2 atau dua dimensi, terdapat dua vektor basis, yaitu vektor basis yang searah sumbu X, yaitu I tanda panah 1,0, dan vektor basis yang searah sumbu Y, yaitu J dalam J tanda panah sama dengan 0,1. Sedangkan pada vektor matematika 3 dimensi atau R3 terdapat 3 vektor basis, yaitu vektor yang searah sumbu X, Y, dan Z, atau vektor I 1,0,0, J 0,1,0, K 0,0,1. Selanjutnya ada operasi vektor matematika. Di antaranya ada penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor ini ada dua cara, yaitu cara segitiga dan cara jajar genjang. Jika cara segitiga kita tinggal menambahkan
kedua sisinya seperti rumus Pitagoras, seperti vektor A ditambah vektor B. Jika kita menggunakan cara jajar genjang, kita juga menambahkan kedua sisinya juga, seperti pada contoh vektor R sama dengan vektor A ditambah vektor B. Lalu ada juga pengurangan vektor. Pengurangan vektor ini kurang lebih sama dengan penjumlahan vektor, namun perbedaannya ada pada arah vektor secara geometri. Dalam pengurangan vektor secara geometri, salah satu vektor memiliki arah yang berlawanan sehingga vektor tersebut memiliki nilai negatif. Lalu ada juga perkalian vektor dengan skalar. Jika perkalian vektor dengan skalar ini, jika K lebih dari 1, maka KA searah dengan vektor A dan diperpanjang. Jika K sama dengan 1, maka KA sama dengan vektor A. Jika 0 kurang dari K kurang dari 1, maka KA searah dengan vektor A dan diperpendek. Jika minus 1 kurang dari K kurang dari 0, maka KA berlawanan arah dengan vektor A dan diperpendek. Jika K sama dengan minus 1, maka KA berlawanan arah dengan vektor A dan panjangnya sama. Jika K kurang dari minus 1, maka KA berlawanan arah dengan vektor A dan diperpanjang. Perkalian dua vektor ini seperti pada contoh ini, jika vektor A dan vektor B memiliki besar sudut, maka vektor A dikalikan vektor B mutlak dikalikan cos theta, jika sesuai dengan besar sudut tetanya. Jika perkalian dengan skalar, maka tinggal dikalikan secara satu-satu, seperti pada contoh. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.